Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses teman-teman petani porang dan salam sejahtera untuk para investor. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Kali ini kita berada di lahan porang seluas 1 hektar dengan MDPL 600. Kita akan menanam dengan menggunakan umbi bibit F1 dengan target panen raksasa porang minimal 8 kg per satu pohonnya. Mari ikuti alur dan langkah-langkahnya. Yang pertama, kita bersihkan lahan dari rumput atau gulma dengan disemprotkan herbisida atau penyiang gulma, senyawa atau material yang disebarkan pada lahan pertanian. Di sini kami menggunakan Roundup. Setelah disemprot dengan herbisida, didiamkan lebih kurang 10 hingga 14 hari agar rumput mati dengan sempurna. Setelahnya bisa masuk ke langkah selanjutnya, yaitu pengolahan lahan. Gemburkan tanah sedalam mungkin, baik menggunakan cangkul ataupun traktor, dan buat gulutan dengan tinggi minimal 50 cm. Lebar gulutan menyesuaikan kebutuhan teman-teman mitra petani. Bisa 100 cm atau 120 cm dengan jarak antar gulutan kisaran 50 cm. Setelah pembuatan gulutan dan penggemburan tanah selesai, kita diamkan 10 hingga 14 hari agar sinar matahari masuk ke dalam rongga tanah untuk mematikan jamur fusarium. Setelah didiamkan selama 10 hingga 14 hari, selanjutnya kita cek tingkat keasaman tanah. Karena pengecekan keasaman tanah atau pH tanah bermanfaat untuk menentukan tinggi rendahnya unsur hara yang diserap oleh tanaman. Dapat diketahui bila ada unsur yang beracun dalam tanah dan mengetahui potensi perkembangan mikroorganisme yang merugikan tanaman. Baiknya, tingkat keasaman tanah berada pada angka 6,5 hingga 7,5. Dan jika belum mencapai angka ideal, kita beri pH balance pengatur pH tanah pengganti kapur dolomit. pH balance adalah zat yang mampu mengatur keasaman tanah agar menjadi ideal untuk penanaman, serta menyuburkan tanah, pemecah tanah yang keras, dan menambah unsur hara dan mengembangkan mikroorganisme yang baik untuk tanaman. Dengan takaran untuk 1 hektar membutuhkan 3-4 bungkus saja atau 2 hingga 3 sendok makan untuk 1 tangki. Dan cukup disemprotkan secara merata pada tanah dan ditunggu 10 hingga 14 hari, maka pH tanah akan menjadi ideal dan baik untuk penanaman. Setelahnya, biasanya tanah diberi pupuk kompos atau rabuk. Nah, kadang dalam pemberian pupuk kandang ini bisa menyebabkan munculnya hama serangga dan serangan uret. Maka diberikan Insect Plus yang mampu membasmi 50 lebih serangga dan uret. Karena bedanya Insect Plus ini dengan produk lainnya adalah kandungan dalam Insect Plus ini tidak mudah hilang meski terkena hujan dan mampu menempel pada tanah, daun, dan batang tanaman. Dan juga menempel pada serangga seperti virus dan terus menular kepada serangga lainnya, dan mencegah datangnya hama serangga kembali. Cara penggunaannya pun mudah. Cukup campurkan 2 hingga 3 sendok makan dalam 1 tangki dan semprot pada tanah, daun, dan batang tanaman. Setelah penyemprotan rabuk dengan Insect Plus selesai, campur rabuk ke dalam gulutan secara merata dan boleh ditutup mulsa. Untuk pemakaian mulsa opsional menjadi pilihan teman-teman petani untuk tidak menggunakan mulsa. Kemudian proses penanaman bisa dilakukan. Di sini kami menggunakan bibit umbi F1. Sebelum ditanam,
kami celupkan dulu bibit ini ke dalam mikorizа, zat pembengkak umbi yang bertujuan untuk membuat umbi lebih rakus akan unsur hara. Karena mikorizа adalah jamur baik yang akan berafiliasi pada umbi dan akan menjadi benang akar tipis pada umbi yang bertugas untuk masuk lebih dalam ke tanah dan terus mencari makan atau menyerap unsur hara dan menyebabkan umbi tumbuh lebih besar. Setelah umbi dicelupkan ke dalam mikorizа, bisa ditanam ke dalam gulutan dengan jarak 30 hingga 40 cm sesuai kebutuhan mitra petani. Langkah selanjutnya dalam penanaman porang, setelah tanaman tumbuh dan untuk memenuhi target panen raksasa porang dengan berat 8 kg setiap pohonnya, kita beri M18 Plus Grow, pupuk hayati cair yang bertujuan untuk memperbaiki struktur tanah, mempercepat pertumbuhan tanaman karena merangsang hormon pertumbuhan, dan mengandung 18 bakteri yang baik untuk tanaman. Di sini kandungan bakterinya lebih banyak dibandingkan dengan produk lain yang hanya mengandung 4 bakteri. Dan M18 Plus Grow ini bisa digunakan pada semua tanaman baik kopi, porang, ketela, dan padi. Dan untuk padi bisa juga mencegah padi stres pada awal penanamannya. Untuk pemakaiannya, campurkan 5 tutup botol ke dalam 1 tangki dan semprotkan menyeluruh kepada tanaman dan tanah. M18 Plus Grow juga bisa jadi campuran dalam pembuatan POC urin kelinci. Jika dalam pembuatan POC urin kelinci membutuhkan 1 liter molase, 1 liter urin kelinci, dan 1 liter IM4, bisa diganti dengan 1/4 M18 Plus Grow. Kemudian dicampurkan 50 liter air, didiamkan minimal 1 bulan, semakin lama semakin baik, dan sudah bisa menjadi biang POC urin kelinci. Untuk mendapatkan hasil panen yang sesuai target, maka tiap 2 minggu sekali lahan kita semprot menggunakan M18 Plus Grow dan 1 bulan sekali menggunakan mikorizа dipadukan keduanya. Karena saat diberi mikorizа, umbi akan terus makan dan rakus akan unsur hara. Dan M18 Plus Grow akan makin menyuburkan tanah dan menambah unsur hara atau makanan dari tanaman tersebut. Dipadukan antara keduanya dan insya Allah dipastikan tanaman porang bisa tumbuh baik dan panen bisa menyentuh minimal 8 kilo untuk tiap pohonnya. Begitulah kurang lebih alur dan tutorial penanaman porang dari awal hingga panen raksasa porang seberat minimal 8 kg. Untuk tutorial lengkap penanaman dengan bibit katak akan kami buatkan pada video selanjutnya. Di sini sudah kami cantumkan kontak person bagi teman-teman yang ingin mendapatkan produk unggulan seperti pH Balance, mikorizа, Insect Plus, dan M18 Plus Grow untuk membantu penanaman porang dan mencapai berat umbi panen minimal 8 kilo. Sebarkan video ini kepada orang lain yang membutuhkan. Dan ingat teman-teman, ingin membuka usaha baru, buka channel Peluang Usaha 911. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.